hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita menginjak acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Adja ilallah Bapak Kiai Haji Awin Masyhuri. Pada beliau waktu dan tempatnya kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, uskuru salam ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim zainil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul mukarramin yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita cintai dan kita ta'zimi, segenap para habaib zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap para alim, para ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, majelis taklim, wabil khusus ketua DKM Masjid Jami Al Baroah. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para alim, para ulama kita semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kekuatan istiqomah untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Kita doakan semoga apa yang telah diupayakan oleh segenap panitia sehingga acara berjalan dengan sukses, semoga dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dilipat gandakan pahalanya dan ganjarannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, salam istimewa saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak dan kaum ibu, remaja putra dan remaja putri, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji mutlak milik Allah Tuhan semesta alam yang telah mengizinkan pada malam hari ini kita dapat hadir di tempat ini, yang telah memberi rahmat sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati satu peringatan yang sangat indah, yang sangat berkah, yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu memperingati kelahiran Nabi akhir zaman, manusia sempurna, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita pada kesempatan ini semoga bisa menjadi penyebab atau wasilah turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidaklah kita meninggalkan tempat yang mulia ini. Semoga segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya mudah-mudahan
kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya, jawab yang kompak, mau masuk surga atau tidak? Orang mantap, mau masuk surga atau tidak? Yakin? Alhamdulillah. Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya calon penghuni surga semua. Cuma masuknya belakangan. Biar kata belakangan, yang penting masuk. Kalau bilang duluan kan sombong. Betul apa betul? Yang penting ujung-ujungnya masuk surga. Insya Allah. Pada malam hari ini kita kumpul di sini dalam rangka peringatan yang mulia, yaitu memperingati kelahiran manusia sempurna yang kita jadikan uswatun hasanah, suri tauladan, yang kita sangat rindu kepadanya, dan mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan syafaatnya, yaitu Nabiyuna wa syifa'u qulubina, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merayakan maulid Bapak Ibu di setiap bulan Rabiul Awal khususnya itu dirayakan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah. Sebagian besar umat Islam yang di Eropa, yang di Afrika, yang di Timur Tengah, di Asia dan benua-benua yang lainnya, mayoritas umat Islam setiap datang bulan Rabiul Awal itu memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, jawab yang kompak, merayakan maulid Nabi bagus atau tidak? Mulia atau tidak? Berkah atau tidak? Indah atau tidak? Siap pertahankan? Siap semarakan? Takbir. Sallu ala nabi. Bukan maksud ingin memecah belah, tapi ini harus diluruskan. Setiap datang bulan Rabiul Awal, saudara-saudara kita dari sisi yang lain, yang minoritas sebetulnya, nggak banyak jumlahnya, itu setiap datang bulan Rabiul Awal akhir-akhir ini secara masif menyerang saudara-saudaranya yang merayakan maulid Nabi. Betul apa betul? Dia katakan merayakan maulid Nabi itu bid'ah. Apa itu bid'ah? Sesuatu perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak ada di zaman Nabi, itu namanya bid'ah. Kalau kita lihat hadisnya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Berarti mereka saudara-saudara kita ini telah menuduh kita ini penghuni neraka. Saya mau tanya, jawab yang kompak, ini kira-kira omongan seperti ini kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Pula kita ini semua umat Islam, alhamdulillah. Kita semua baca 2 kalimat syahadat, betul apa betul? Ayo rame-rame, la ilaha Muhammadur. Sekali lagi, la ilaha illallah Muhammadur. Lah kita ini umat Islam, kita ini ahlul kiblat, langsung dibilang bid'ah merayakan maulid yang ujung-ujungnya kita jadi penghuni neraka. Kok tega banget saudaranya didoain masuk neraka? Innalillahi wa inna ilaihi. Bapak Ibu yang saya cinta, kalau kita belajar bahasa Arab, kullun itu artinya setiap sesuatu. Kullun itu artinya ada yang lil jame', ada yang ba'd min kull.
Lil jami itu apa? Kulun yang artinya keseluruhan, kebanyakan, hampir semua. Contoh, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas, semua yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian. Tuh kullunnya lil jami'. Ada lagi, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya. Dari sesuatu apapun kami hidupkan dari air, kata Allah. Hampir kebanyakan semua yang ada di muka bumi bisa hidup karena dengan air. Betul tidak? Betul tidak? Ini kalau di tubuh kita nggak ada air, nggak ada cairan, jujur secara logika, secara zahir, hidup apa mati? Hidup apa mati? Tanah nggak ada airnya, ditanamin pohon, tumbuh atau tidak? Enggak. Mau bikin apapun mesti ada campurannya air. Maka hampir sebagian besar sesuatu bisa hidup disebabkan karena adanya air. Itu namanya kullun lil jami'. Lah kalau dalam hadis kullu bid'atin dolalah ini bukan lil jami'. Sebagian bid'ah itu enggak baik, sebagian bid'ah itu dolalah, sebagian bid'ah itu sesat, namun sebagian lagi tidak. Maka Imam Syafi'i bijak mengartikan kullun di sini artinya ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah yang buruk, ada bid'ah yang jelek, ada juga bid'ah hasanah, sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman salaf, tapi apabila itu dilakukan menjadi kebaikan. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Tuh yang pertama, tuduhannya bidah. Yang kedua, tuduhannya apa? Menambah-nambah urusan agama. Kata siapa bikin maulid Nabi nambahin urusan agama? Enggak. Yang dimaksud nambahin urusan agama itu sesuatu yang sudah baku dari agama lalu kita tambah-tambah. Contoh, saya mau tanya nih orang sini nih, kalau sholat subuh berapa rakaat? Orang Kompak berapa rakaat? Boleh nggak ditambah? Boleh nggak dikurang? Nggak boleh. Dari sononya 2 rakaat ya, 2 rakaat. Betul apa betul? Maghrib berapa rakaat? Boleh ditambah nggak? Boleh dikurang nggak? Dari sononya 3 rakaat, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Sholat duhur, sholat asar, sholat isya berapa rakaat? Berapa rakaat? Boleh ditambah nggak? Boleh ditambah nggak? Dikurang? Dikurang? Boleh kalau kosor. Gimana? Kecuali sholat isya jadi 5, kecuali sholat maghrib jadi 10, baru itu nambah urusan agama. Berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Jelas apa jelas? Gak boleh ditambah jadi 37 hari, gak boleh dikurang jadi 10 hari. Karena itulah bakuknya dari urusan agama. Lah ini bikin perayaan maulid enggak nambah-nambah urusan agama. Jelas apa jelas? Lahirnya saja tadi disampaikan oleh ketua DKM, tidak lain tidak bukan ketika umat Islam banyak yang lupa dengan agamanya, banyak yang lupa dengan nabinya, tidak semangat lagi bela agamanya. Maka ada yang memprakarsai, ada yang mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi, ada yang mengatakan Malik Al-Mudhafar. Walhasil merayakan maulid tidak lain tidak bukan syai'un hasanah, sesuatu yang baik, yang motivasinya adalah menyemangatkan umat agar mereka semangat beragama. Alhamdulillah. Jawab yang kompak semuanya. Berarti merayakan maulid Nabi bagus atau tidak? Indah atau tidak? Mulia atau tidak? Siap pertahankan? Siap semarakan?
ala nabi. Ya tapi kan Nabi Muhammad nggak merayakan maulid. Lah ngapain juga Nabi Muhammad bikin tabligh akbar seperti ini? Wong beliau masih hidup nggak perlu diperingati. Masa Nabi Muhammad memperingati dirinya sendiri, itu gimana cuy? Nggak perlu beliau begini keliling dakwah ke sana kemari ditemani sahabat. Betul apa betul? Betul apa betul? Lalu apakah Nabi nggak merayakan maulid? Merayakan dengan cara berpuasa di setiap hari Senin. Nabi puasa di hari Senin, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau di setiap hari Senin berpuasa? Wadaka wulitu, karena di hari itu aku dilahirkan. Dari setiap hari Senin kita punya Nabi melaksanakan puasa sunnah karena merayakan hari kelahirannya. Alhamdulillah. Cara maulidnya Nabi puasa. Nggak mungkin Nabi bikin tabligh akbar begini. Lalu yang kedua, para sahabat juga nggak buat. Ngapain juga para sahabat bikin maulid seperti ini? Kenapa? Karena beliau hidup bersama dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, langsung lihat Nabi, voltase keimanannya tinggi, nggak perlu lagi diperingati-peringati. Kenapa? Langsung hidupnya bersama dengan Nabi. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Lah kita nih sama Nabi berpisah secara zahir, secara batin Nabi ada di hati kita. Insya jawab yang kompak. Kalau Nabi di hati kita, bagus atau tidak? Bagus. Mulia atau tidak? Mulia. Indah atau tidak? Tidak. Secara zahir 14 abad kita sudah berpisah dengan beliau. Jawab yang kompak, orang bangga semua yang ada di sini. Yakin Nabi Muhammad utusan Allah? Yakin. Yakin Nabi Muhammad Rasulullah? Yakin. Percaya? Beriman? Pernah lihat? Pernah ketemu? Tapi yakin? Percaya? Takbir? Sallu ala nabi. Kita nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu, tapi percaya. Iman yang luar biasa. Maka Nabi katakan, tuba, beruntung sekali doang. Liman ro'ani, orang yang lihat aku. Wa aman Nabi, dan dia beriman kepadaku. Nih zaman para sahabat cuma diuji sekali sama Nabi. Lalu kemudian Nabi katakan, tuba, suma tuba, beruntung 3 kali. Liman untuk orang lam yaroni, yang dia tidak melihatku, tidak hidup sezaman denganku. Wa amanabi, tapi dia beriman kepadaku seperti kita semua ini. Alhamdulillah. Jawab yang kompak, yakin gak Nabi Muhammad utusan Allah? Yakin gak Nabi Muhammad Rasulullah? Takbir. Sallu ala nabi. Aku 14 abad nih kita nggak ngelihat Nabi, nggak ketemu Nabi. Tujuan bikin perayaan maulid seperti ini agar rasa rindu, rasa kangen, rasa cinta, semangat kita ini tetap terjaga. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mau tanya, jawab yang kompak. Berarti merayakan maulid Nabi mulia atau tidak? Indah atau tidak? Siap pertahankan? Siap semarakan? Takbir. Gak cukup sampai di situ, Bapak Ibu yang saya cinta. Mereka mengatakan bahwa merayakan maulid Nabi kan bukan kewajiban. Ya betul, bukan kewajiban. Saya jawab, merayakan maulid Nabi ini bukan kewajiban, karena tidak ada perintah dari Allah. Tidak ada perintah dari Nabi secara tersirat maupun tersurat, tidak ada. Allah nggak perintahin, merayakan maulid Nabi gitu, nggak ada kalimatnya begitu. Begitu pula Nabi seperti itu juga enggak. Lalu kenapa kalian ini kok merayakan maulid Nabi? Merayakan maulid Nabi bukan kewajiban, tapi bisa jadi wajib. Jelas apa jelas? Merayakan maulid Nabi bukan kewajiban, tapi bisa jadi, kurang kompak. Merayakan maulid Nabi bukan kewajiban, tapi bisa jadi, bisa jadi.
Qaidah usul fikih mengatakan malayatimu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali menghadirkan sesuatu, maka menghadirkan sesuatu itu hukumnya wajib. Bapak ibu mau benerin genteng, kira-kira mencari tangga, membuat tangga, hukumnya wajib. Karena tanpa ada tangga kita nggak bisa betulin genteng. Jelas apa jelas? Mengadakan, membuat, nyari yang namanya tangga wajib. Kalau nggak bagaimana naiknya? Jadi Superman terbang begitu. Betul apa betul? Begitu pula umat sekarang disuruh hadir ke majelis taklim rutin, kadang-kadang susah, kadang-kadang berat, sehingga dia nggak kenal agama, lupa agama, nggak maksimal, nggak tumbuh rasa cinta kepada agama. Jujur, yang jarang, yang males datang ke majelis taklim, ada apa banyak? Orang kompak, ada apa banyak? Mana orangnya? Masya Allah. Suruh hadir di majelis taklim, padahal pengurus masjid udah nyariin ustadznya, nyariin habibnya. Yang ngaji itu aja, yang umurnya 80 tahun, yang muda-muda pada kagak mau ngaji. Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi begitu merayakan Maulid Nabi seperti ini, yang biasanya nggak rajin datang majelis, nggak mau hadir ke majelis, dia mau hadir sehingga dengar nasihat para guru, para habib, para kiai tentang keimanan, tentang Rasulullah. Akhirnya dia sadar, akhirnya dia memperbaiki diri sehingga makin baik beragamanya. Kalau begitu, maka merayakan Maulid Nabi yang tadinya bukan kewajiban bisa menjadi kurang kompak, bisa menjadi. Begitu merayakan Maulid Nabi yang kemungkinan sebelum-sebelumnya bermaksiat kepada Allah, lalu dia mendengar nasihat para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, lalu dia tobat, lalu dia sadar kembali ke jalan yang benar, maka membuat Maulid Nabi karena dia bertobat bukan kewajiban tapi bisa menjadi. Jelas apa jelas? Jawab yang kompak sekali lagi. Merayakan Maulid Nabi mulia atau tidak? Mulia. Berkah atau tidak? Manfaat atau tidak? Indah atau tidak? Alhamdulillahirabbil. Ya Allah, udah biarin aja yang ngomong-ngomong model begitu, nggak usah didengerin. Ini kenapa kadang-kadang mereka terus ngomong begitu, kadang-kadang kita suka nanggepin. Betul apa betul? Udah nggak usah didengerin, ntar lama-lama diam, lama-lama mati sendiri. Insya Allah. Yang penting kita pegang ahlus sunnah wal. Bapak ibu yang saya cinta, siapa yang kita peringati malam hari ini? Rasulullah, manusia pilihan, manusia sempurna. Siapa beliau? Muhammadun basyarun lakal basyari. Yang kita peringati pada malam hari ini yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun, beliau Nabi Muhammad, basyarun, manusia. Nabi Muhammad sama seperti kita, manusia. Nabi Muhammad bukan dari bangsa jin, Nabi Muhammad bukan dari bangsa malaikat, sama seperti kita, beda suku aja. Kita dari Asia, beliau dari Arab, dari Timur Tengah. Betul apa betul? Betul apa betul? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul, utusan Allah, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum. Beliau Nabi Muhammad adalah dari bangsa kalian, dari jenis kalian, minan nas, dari bangsa manusia, bukan dari malaikat, bukan dari jin. Nabi Muhammad adalah bangsa manusia. Hanya saja lakal basyar, sungguh pun beliau manusia, tidak seperti manusia pada umumnya.
Nabi Muhammad kayak kita, sama. Nabi Muhammad makan, kita juga kurang kompak. Nabi Muhammad makan, kita juga. Nabi Muhammad minum, kita juga. Nabi Muhammad tidur, kita juga. Cuman bedanya Nabi Muhammad sedikit makannya, kalau kita dikit-dikit. Nabi Muhammad sedikit minumnya, kalau kita dikit-dikit. Nabi Muhammad sedikit tidurnya, kalau kita dikit-dikit molor. Masya Allah. Nggak seperti manusia biasa, Bapak Ibu. Karena Nabi Muhammad ini manusia pilihan. Bahkan kalau dalam kitab Simtuduror dikatakan laulaka ma khalaqtul aflak. Hadis qudsi. Andai kata aku tidak ciptakan engkau, andai kata aku tidak ciptakan engkau, andai kata aku tidak ciptakan engkau wahai Nabi, ma khalaqtul aflak, aku tidak akan menciptakan cakrawala. Bahkan alam semesta ini bisa hadir, bisa visual, bisa babi nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab yang keempat, Nabi Muhammad mulia atau tidak? Mulia. Agung atau tidak? Agung. Siap muliakan Nabi? Ya. Siap muliakan Nabi? Ya. Siap agungkan Nabi? Ya. Takbir. Dari yang kecil tapi bermakna. Muliakan Nabi bagaimana caranya? Panggil beliau, jangan namanya, kasih gelar. Jelas apa jelas? Allah saja panggil Nabi ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul. Allah saja panggil Nabi pakai sebut gelar tuh, hai Nabi, hai Rasul. Andai kata mau dipanggil namanya, mau disebut namanya, pangkatnya nggak ditinggal sama Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad disebut namanya, tapi Rasulullah pangkatnya disebut sama Allah. Maka Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah. Namanya disebut Muhammad sama Allah, tapi Rasulullahnya nggak ditinggal, pangkatnya disebut. Jelas apa jelas? Jelas. Ini kadang-kadang ya Allah, khutbah Jumat Muhammad berkata, Muhammad mana tukang cilok? Innalillahi wa inna ilaihi. Yang sopan. Dulu zaman kita kecil nih, segede-gede bocil-bocil begini dulu kita. Ini kalau anak-anak kecil main kata-kataan, tuh bapaknya buat kata-kataan, jujur ya, marah atau tidak? Marah atau tidak? Kemudian ada Pak Lurah, kebetulan namanya Agus, main gas-gus aja, kira-kira ngambek apa enggak? Pak Lurah lewat, Gus mau kemana Gus? Mangap apa enggak kira-kira? Lah udah haji, nggak dipanggil haji aja manyun. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya Allah, hati-hati bicara gelar ini. Lah kita sama RT ngormatin Pak RT, kita sama RW hormati Pak RW, sama Lurah hormati Pak Lurah. Lo ke Sayyidul Ambiya, Sayyidul Mursalin, yang kita nanti bakal dapat syafaatnya, nyebut namanya aja. Awali dengan Sayyidina, awali dengan Sayyidina. Orang kompak, awali dengan Sayyidina. Awali dengan Sayyidina. Atau dikasih gelar Nabi, Nabi Muhammad, Nabi. Orang kompak, Nabi. Kalau mau disebut namanya Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Orang kompak, Muhammad Rasulullah. Jujur saya mau tanya Bapak Ibu, yang namanya Muhammad ada apa banyak? Banyak. Ada apa banyak? Banyak. Tukang parkir ada nggak? Ada. RT ada nggak? Tukang angkot ada nggak? Tukang sayur ada nggak? Buat ngebedain dengan Muhammad yang lain, awali dengan Sayyidina, awali dengan Nabi, atau sebut Rasulullah. Jelas apa jelas? Siap muliakan Nabi, siap agungkan Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi. Pak, Bu, gak usah cerita sebelum dilahirkan. Makanya kalau ada tuduhan bapak ibunya Nabi kafir masuk neraka, hati-hati, ente punya ucapan. Ya tapi kan ada di dalam kitab Bukhari. Belajar hadis yang benar.
Lah kan Nabi pernah ditanya, Aina Abi, di mana bapakku? Dijawab sama Nabi, finnar, di neraka. Terus tuh orang nanya ke Nabi, Aina Abu, di mana bapakmu? Nabi jawab, finnar, di neraka. Itu jadi dalil kalau Nabi Muhammad abahnya kafir, penghuni neraka. Kalimat abun kalau kita belajar bahasa Arab ada dua maknanya, bisa makna ayah, bisa makna paman. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Ayah Nabi Muhammad Sayyid Abdullah, beliau adalah ahlul fatrah, beliau hanifah muslimah, mengikuti millah Ibrahim. Beliau bukan kafir, beliau bukan penghuni neraka. Jelas apa jelas? Kenapa? Karena ruh para nabi itu berputar di antara kalangan orang-orang yang bersujud. Wa taqallubaka minas sajidin. Gak ada ruh nabi transit kepada orang kafir, tidak ada. Ibu nabi dibilang penghuni neraka, ibu nabi dibilang kafir. Lihat itu kota Madinah, kenapa menjadi daerah yang paling mulia di muka bumi? Karena di dalamnya ada jasad mulia kita punya nabi. Ada di dalam tanah kota Madinah, sehingga kota Madinah adalah kota satu-satunya yang paling mulia di muka bumi. Lah kalau tanah menghimpun jasad mulia Nabi lalu menjadi mulia, bagaimana dengan Siti Aminah, ibunda Nabi yang mengandung jasad Nabi? Ibadallah, kau tega katakan ibu Nabi itu penghuni neraka? Kau tega kau katakan ibu Nabi itu kafir? Innalillahi wa inna ilaihi. Saya mau tanya nih, ada orang bilang ibu Nabi, bapak Nabi kafir, penghuni neraka, ngaco atau tidak? Ngaco atau tidak? Terus ngapain sih hadis model begitu dibahas-bahas? Ngapain? Apa maksudnya? Apa kau benci dengan ayah ibu Nabi? Dosa apa ayah ibu Nabi dengan kalian? Daripada jadi fitnah, jadi masalah, mendingan hadis model begini secara internal dibahasnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Dibahasnya di kelas, jangan di YouTube. Dibahasnya di kelas, jangan dipublikasikan. Apa maksudnya? Kok Anda sampai begitunya kepada ayah ibu Nabi? Nggak ada rasa hormat, tidak ada rasa memuliakan. Jawab yang kompak, siap muliakan ayah ibu Nabi? Siap. Yang kompak, siap agungkan ayah ibu Nabi? Siap. Takbir. Sallu ala Nabi. Masya Allah, ini bukan perkara remeh Bapak Ibu yang saya cinta. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Pak Bu, Nabi Muhammad nih luar biasa. Waktu lahirnya aja beda sama bayi-bayi yang lain. Lihat dalam kitab debat, sajidan syakiron hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Nabi Muhammad Pak Bu waktu dilahirkan oleh ibundanya dalam keadaan sajidan sujud. Ada orang Bangka lahir dalam keadaan sujud? Orang muntok ada nggak lahir dalam keadaan sujud? Ada nggak? Kalau nyungsep ada apa banyak? Ya Allah. Nabi Muhammad lahir bersih, tidak ada darahnya, tidak ada kotorannya. Model kayak kita campur-campur tai, darah, macam-macam udah. Betul apa betul? Nabi Muhammad begitu lahir, masa bayinya itu matanya langsung melek. Model kayak kita lahir merem, kecuali kasih cepean pelotot. Ya Allah. Nih Rasulullah begitu sujud, duduk, angkat tangan, bersyukur kepada Allah. Itu tubuhnya bersinar ka'annahul badru fi tamamih, bagaikan rembulan. Masya Allah. Masa anak-anak nih, masa segede-gede gini nih, umur 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, bahkan di umur 12 tahun diajak pergi sama pamannya Sayyid Abu Thalib. Gak ada bayangan tuh. Sampai salah satu pendeta Bahirotung lihat ada anak jalan gak ada bayangan. Kenapa? Matahari malu menyinari tubuh Rasulullah. Selalu di awan dikasih awan. Itu awan setiap beliau jalan itu selalu memayungi, maka nggak ada bayangan Rasulullah. Coba anak-anak kita siang-siang keluar,
Rambut merah dicakar matahari. Betul apa betul? Betul apa betul? Saking gemesnya itu. Masya Allah. Beda, masa kecilnya udah beda. Wah, ini ada penceramah bilang Nabi Muhammad kecilnya rembes. Nabi Muhammad kecilnya belekan, pala lu peang. Ya Allah, hati-hati, jangan samakan Nabi Muhammad dengan anak-anak kecil yang lain. Bahkan ini penceramah pernah mengatakan, andai kata dulu di Arab ada pohon jambu, tidak menutup kemungkinan Nabi Muhammad nyolong jambu. Jawab yang kompak, ngaco atau tidak? Kurang kompak, ngawur atau tidak? Ini model begini enaknya ditabuk apa dikepret? Kepret. Insya Allah. Jawab yang kompak semuanya ya. Siap muliakan Nabi? Siap. Siap agungkan Nabi? Siap. Jangan sembarangan cerita tentang Nabi. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Hei, tidak ada pemimpin manusia yang mikirin pengikutnya sampai urusan akhirat, nggak ada. Pemimpin di dunia kebanyakan megelin doang. Betul nggak? Jujur, betul nggak? Bicara sembako nih, jawab yang kompak. Tiap nih sembako nih makin kemari makin murah, makin mahal. Makin murah, makin mahal. Turun apa naik? Turun apa naik? Beli beras? Beli beras? Beli gula? Beli telur? Beli susu? Beli kolor? Naik turun. Maksud naik dulu kolor. Bu, masih hidup? Ditanya di kampung saya nggak nyaut, matanya melotot ikan bawal gitu. Ya Allah, jujur jawab yang kompak. Sekarang ini sembako BBM makin murah makin mahal. Turun apa naik? Berarti pemimpin di dunia hakikatnya ini mikirin mikirin rakyat atau tidak? Model begitu pengen 3 periode. Kira-kira kalau pengen 3 periode, jawab, tabok apa kepret? Tabok apa kepret? Lihat kanan kiri, yang nggak ketawa berarti pendukung gitu. Gak ada pemimpin yang ngurusin umat yang akhirat, ya Allah, kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau sujud sembari menangis lama sekali, nggak naik kepalanya terus. Malaikat Jibril datang nanya, singkatnya begitu, kenapa wahai kekasih Allah engkau sujud lama nangis? Hai, apa kata Nabi? Aku barusan dibuka hijabnya oleh Allah, aku diberi kasyaf oleh Allah, melihat umatku di akhir zaman. Mungkin tampang-tampang begini dilihat juga sama Nabi kayaknya. Nabi lihat di akhir zaman, Masya Allah, umatnya banyak yang melakukan kemaksiatan, banyak yang melakukan kemunkaran. Serem yang Nabi lihat, dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Kayaknya berat itu mereka umatnya masuk surga. Akhirnya Nabi sujud nangis tiada henti, saudara. Yang akhirnya malaikat Jibril lapor ke Allah, singkatnya menghadap Nabi lagi, dapat wahyu dari Allah, yang itu salah satu ayat di dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Akhirnya Allah bilang, ya udah kasih tahu kekasihku apa dia minta, yang penting dia senang, yang penting dia ridho, aku turuti. Apa yang terjadi Pak Bo? Nabi tidak minta untuk dirinya, Nabi tidak minta untuk keluarganya. Yang Nabi minta agar umatnya kelak diselamatkan oleh Allah dan semuanya masuk ke dalam surganya. Alhamdulillah. Jawab yang kompak. Kalau begitu Nabi Muhammad sayang tidak kepada umatnya? Sayang. Cinta tidak kepada umatnya? Cinta. Siap sayangi Nabi? Siap cintai Nabi? Siap agungkan Nabi? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya cinta, lalu siapa yang harus kita ikuti saat ini? Kita tidak langsung mengikuti Nabi. Makanya kalau ada yang bilang kembali ke ajaran Nabi, wah, kembali ke Al-Quran, wah,
kembali ke as-sunnah. Waduh, hebat banget nih orang. Lah emang kita tahu sholat langsung belajar sama Nabi? Jujur. Kita langsung belajar nama Nabi enggak? Orang Mbak belajar nama Nabi enggak? Emang kita belajar sholat langsung ke sahabat Nabi? Enggak, kita belajar sholat sama siapa sih? Guru. Sama guru-guru kita. Betul apa betul? Kembali ke Nabi. Lah kita ngalamin juga enggak kok. Sombong bang. Kembali ke Al-Quran. Emang dia bisa baca alif jabar a, ba jabar ba, tak jabar tak dari siapa? Emang dari Nabi. Belajarnya sama guru. Betul apa betul? Kita bukan di era Nabi Muhammad, kita bukan di era sahabat, kita bukan di era tabi'in, ulama salafus saleh, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abdul Hasan Asy'ari. Kita bukan di zaman beliau. Kita nih di zaman akhir. Gak usah lagi kelas Nabi Muhammad, kelas para sahabat. Jujur ya, cari ulama yang kualitasnya kayak Imam Ghazali saat ini, ada atau tidak? Ada apa enggak? Yang kayak Imam Ghazali kualitasnya ada apa enggak? Yang kayak Imam Syafi'i ada apa enggak? Enggak ada. Ulama sekarang ini udah sisaan. Kita tinggal baca. Anda belajar fikih, madzhabul arba'ah, kita Indonesia mayoritas Imam Syafi'i. Kurang kompak. Imam Syafi'i. Pelajari kitabnya, ada lalu ada ulama-ulama yang mengikuti daripada madhab beliau banyak. Di antaranya Indonesia punya juga Imam Nawawi Al-Bantani, kitab Kasifatus Saja atau Safinah, dan seterusnya. Kita mau belajar apa? Mau belajar hadis, udah nggak perlu lagi nyari-nyari rawi atau nyari-nyari riwayat, nggak perlu lagi. Udah dikumpulin sama Imam Bukhari, sama Imam Muslim. Lalu kemudian ada Imam Dawud, Imam Turmudi dan sebagainya. Udah nggak perlu kita capek-capek nanya-nanya ke sono kemari. Kenapa? Pelaku sejarahnya udah nggak ada. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Anda mau baca apa? Anda mau baca Qisatul Anbiya, kisah para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, udah ditulis kitabnya sama ulama-ulama terdahulu. Gak ada lagi kita cari ulama sehebat beliau-beliau. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Sekarang enak, tinggal baca, sampein ke umat, alhamdulillah. Tinggal pelajari, sampein ke umat, alhamdulillah. Nah sekarang ini yang harus kita ikuti siapa? Pak, Bu, al ulama warasatul anbiya. Kurang kompak. Al ulama warasatul anbiya. Ulama merupakan pewaris para nabi, khususnya pewaris nabi kita tercinta, nabi besar Muhammad. Pewaris nabi ada dua. Ada berapa? Kurang kompak. Ada berapa? Yang pertama lin nasab. Yang pertama lin nasab. Siapa tuh? Zuriatnya, para habaib. Ini mengalir di tubuh beliau ini darah Rasulullah. Ini lin nasab. Jelas apa jelas? Yang kedua lis sabab. Yang kedua apa? Lis sabab. Kurang kompak. Yang kedua apa? Lis sabab. Menjadi pewaris nabi sebab apa? Sebab ilmu. Makanya al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Kenapa jadi pewaris nabi? Sabab ilmu. Karena ilmu itu diturunkan dari nabi kita tercinta, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab yang kompak. Siap muliakan para ulama? Siap. Kurang kompak. Siap muliakan para ulama? Siap. Siap muliakan para habaib? Siap. Siap ikuti para ulama? Siap. Siap ikuti para habaib? Siap cintai para ulama? Siap cintai para habaib? Yakin? Takbir. Setiap zaman punya tokoh-tokoh dari kalangan habaib maupun ulama. Alhamdulillah. Di era sekarang dari kalangan para kiai insya Allah banyak, dari kalangan habaib juga banyak. Anda mau cari habib kiai yang lurus di tingkat RT insya Allah banyak. Jelas apa jelas? Jawab. Mau nyari ulama, nyari habib yang lurus, ngajak umat ke jalan benar. Tingkat RT ada apa banyak? Tingkat RW ada apa banyak? Tingkat lurah ada apa banyak? Tingkat kabupaten kota ada apa banyak? Tingkat provinsi ada apa banyak? Yang jarang tingkat nasional. Ini yang jarang. Sekalinya ada
Kita harap bisa jadi pembela agama, cerita iman takwa. Begitunya nongol pidato, apa isinya? Silakan kalau Anda lapar, mungkin ekonomi lagi susah, makan pisang 2. Begitu. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah. Sekalinya keluar begitu bagaimana? Masya Allah. Bukan membanding-bandingkan Bapak Ibu, bukan. Silakan dari kalangan kiai, andai kata kasih tahu saya, kiai yang mana? Yang kita lihat ada UAS, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada UAH, Ustadz Adi Hidayat, alhamdulillah. Oh, masya Allah, kajiannya luar biasa, ngajak kita ke jalan yang benar. Yang model begini harus diikuti, insya Allah. Tapi ibaratnya sirul asrar, apa tuh sirul asrar? Cahaya di atas cahaya. Jadi ibarat magnet yang paling kuat saat ini ulama di Indonesia yang saya perhatikan, nggak ada lain, nggak ada bukan, imam besar umat Islam Al Habib Muhammad Rizik Syihab. Allah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, semoga istiqomah, diberikan kemenangan dalam perjuangannya. Saya mau tanya Bapak Ibu, jujur ya, Habib Rizik koruptor atau bukan? Koruptor atau bukan? Bajingan atau bukan? Bandar judi atau bukan? Bandar narkoba atau bukan? Yakin? Takbir. Tapi di penjara. Coba lihat. Salah apa beliau? Salah apa? Narkoba enggak? Enggak, beliau bukan pengedar narkoba. Jujur, polisi yang jual narkoba ada apa banyak? Banyak. Narkoba ada apa banyak? Banyak. Jenderal yang jualan sabu ada apa banyak? Banyak. Mana orangnya? Sambo. Ya Allah. Apa salah Habib Rizik? Apa? Dulu 2016 waktu orang sini mau jadi gubernur lagi, Habib Rizik pernah mau disuap 1 triliun, ditolak. Pernah lihat duit 1 triliun? Belum. Sama, aku juga belum. Kalau beli kerupuk lelep nggak nih kampung? 1 triliun ditolak. Kalau beliau mata duitan, ya Allah, 1 triliun, 1000 miliar. Nggak ada yang lihat, kantongin aja udah. Berjuang yang lain, nggak ada MOU ini. 7 turunan nggak habis. Enggak, beliau tolak, saudara. Demi apa? Demi Islam, demi perjuangan, demi umat. Masya Allah. Tahu-tahu beliau ke Saudi, mau umroh. Dicekal, nggak boleh pulang ke Indonesia 3,5 tahun beliau diasingkan di Saudi. Apa dosanya? Apa kesalahannya? Jujur sekali lagi saya mau tanya, Habib Rizik pernah nggak rampok duit rakyat? Orang kompak pernah nggak rampok duit rakyat? Pernah nggak ambil dana bansos? Yakin? Habib Rizik pernah nggak korupsi? Ya, 3,5 tahun diasingkan. Begitu pulang langsung dipenjara. Apa sebabnya? Apa penyebabnya? Dituduh kerumunan. Jujur, zaman corona kemarin nih, corona apa kolorna? Zaman corona kemarin nih, rame-ramenya. Jujur ya, pejabat yang berkerumun ada apa banyak? Ada apa banyak? Itu Jokowi berkerumun sekali atau berkali-kali? Ditangkap apa enggak? Tangkap dong. Masya Allah. Lagian berkerumun di corona itu, dengerin, bukan kejahatan, tapi pelanggaran. Bukan kejahatan tapi orang kompak, bukan kejahatan tapi pelanggaran. Bapak Ibu naik motor, ditilang polisi, itu kejahatan atau pelanggaran? Kejahatan atau pelanggaran? Begitu ditilang, di penjara atau pulang? Penjara atau pulang? Ntar ambil SIM di pengadilan, betul atau tidak? Habib Rizik berkerumun tuduhannya, udah bayar denda 50 juta, tetap divonis 8 bulan biadab. Masya Allah. Makanya musibah nggak berhenti-berhenti, sampai-sampai akhirnya wajah kepolisian dipermalukan oleh Allah. Muncul Sambo sama-sama bohong. Betul apa betul? Betul apa betul? Innalillahi wa inna ilaihi. Hati-hati ya, hati-hati tuh Habib Rizik begitu bebas bersyarat kemarin kan bikin siaran pers. Indonesia darurat kebohongan.
Jujur, pejabat yang tukang bohong ada apa banyak? Ada apa banyak? Presiden tukang bohong ada apa banyak? Ada atau tidak? Mana orangnya? Bilang 11 triliun, 11.000 triliun, pala lu peang. Betul apa betul? Betul apa betul? Tahun ini BBM tidak naik, enak. Innalillahi wa inna ilaihi naik, BBM naik, tinggi sekali, naik, BBM naik, tinggi sekali, kiri kanan aku lihat saja banyak rakyat sengsara, kiri kanan aku lihat saja banyak rakyat sengsara. Ya Allah, sedih amat nih, sengsara kali ya. Kita kalau kapan-kapan datang kemari, turunkan Pak, turunkan, begitu dong. Saya mau tanya, siap berjuang atau tidak? Siap bela rakyat atau tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Cuman berkerumun, udah bayar denda 8 bulan. Terus kemudian beliau dituduh apa? Menyebar berita hoax, berita bohong. Ini dia nih. Kasus Sambo, Kapolres yang bohong, ada nggak? Ada. Komnas HAM, bohong nggak? Bohong. Kompolnas, bohong nggak? Bohong. Tapi di penjara nggak? Nggak. Ditangkap nggak? Nggak. Tangkap dong. Iya Allah. Jujur Pak Bu ya, ini model begini dolim atau tidak? Orang kompak dolim atau tidak? Terus Allah turunin bencana bertubi-tubi, wajar atau tidak? Rasain loh. Ya Allah. Ya kita doakan, mudah-mudahan 2024 punya presiden yang soleh, punya presiden yang cinta negara, yang cinta bangsa, cinta ulama, cinta rakyat, cinta agama. Amin ya Robbal. Siap ikuti komando Habib Rizik? Orang kompak siap ikuti komando Habib Rizik? Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sinfani minan nas idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas al ulama wal umara. Kata Nabi, jangan remehkan tentang ulama dan kepemimpinan. Jangan diremehin. Ini urusan besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ini urusan besar ini. Kata Nabi ada 2 kelompok. Kalau 2 kelompok baik jadi baik rakyat, umat jadi baik. Begitu pula sebaliknya, kalau 2 kelompok ini bejat, semuanya ikut bejat. Pengaruhnya besar ini. Siapa kata Nabi? Al ulama wal umaro. Itu ulama sama umaro ini berpengaruh di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelas apa jelas? Jawab. Kalau ulama sama umaronya bela bangsa, bela agama, jawab yang kompak. Ini negara bagus atau tidak? Bagus. Hebat atau tidak? Hebat. Tapi kalau ulamanya, umaroknya nggak sayang sama agama, nggak cinta sama negara dan rakyatnya, jawab yang kompak. Rusak atau tidak? Rusak. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini fakta Pak Bu. Di negeri kita ini ya Allah, jujur ya. Penista agama ada apa banyak? Banyak. Orang mantap ada apa banyak? Banyak. Yang menghina Allah ada apa banyak? Banyak. Yang menghina Nabi ada apa banyak? Banyak. Yang menghina Al-Quran ada apa banyak? Banyak. Yang menghina Islam ada apa banyak? Banyak. Coba lihat anaknya Soekarno, Sukmawati dulu pernah menghina cadar. Dia bilang konde lebih mulia daripada cadar. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Kacau. Suara kidung tuh nyanyian biduan lebih indah daripada suara adzan. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Kacau. Bahkan kakaknya Megawati Mak Banteng, dia pernah mengatakan dalam pidatonya, itu ulama-ulama yang cerita tentang urusan akhirat dibilang meramal masa depan. Ya Allah,
Ini orang beriman semua. Jujur, yakin gak adanya surga? Yakin gak adanya surga? Yakin gak adanya neraka? Kalau ada orang ngaku Islam gak percaya adanya akhirat, gak percaya adanya surga, gak percaya adanya neraka, jawab yang kompak, Islam atau bukan? Islam atau murtad? Islam atau sesat? Lihat dalam Al-Baqarah, wabil akhiratihum, kurang kompak, wabil akhiratihum, wabil akhiratihum. Orang yang beriman, yang bertakwa, dia yakin adanya hari akhir. Dilaporin jujur nih, dua abang adek dilaporin jujur, ditangkap atau tidak? Orang kompak, ditangkap atau tidak? Muncul lagi Abu Janda Asyaitoni. Abu Janda, orang kompak, Abu Janda menghina hadis, dilaporin jujur, ditangkap atau tidak? Muncul lagi Adem Armando Al-Iblisi, menghina agama, jawab yang kompak, dilaporin berkali-kali, dipenjara atau tidak? Ada lagi Denny Siregar, ada Jali. Coba lihat itu, dilaporin jujur, ditangkap atau tidak? Giliran Habib Rizik dipenjara, Masya Allah. Maka wajar kalau Allah murka ke negeri ini, saudara. Bukan cuma di penjara, beliau mau ceramah, mau ngisi pengajian ke Kerawang di KM 50, 6 laskarnya ditembak dengan golem. Allah bongkar kasus Joshua. Betul apa betul? Betul apa betul? Jawab yang kompak, biadab atau tidak? Oh, ini Habib Rizik Pak Bu, kalau bukan pilihan Allah udah stres. Benar. Ayo Bapak Ibu bayangin deh, ngalamin apa yang dialami Habib Rizik. Diasingin di Saudi 3,5 tahun, pulang ke kampungnya di penjara, mau ceramah dikuntit, ditembak muridnya, rekeningnya diblokir, organisasinya dibubarkan. Alhamdulillah kita buat lagi sekarang FPI, Front Persaudaraan Islam. Alhamdulillah. Jujur kalau model kayak kita kuat apa enggak? Kuat apa enggak? Oh, pecah kepala urusannya. Ini kalau bukan khiyarun min khiyarin nggak mungkin, saudara. Tiap hari kemarin teman-teman dari sini ada yang datang ke acara Maulid di Petamburan. Tiap hari tamu yang datang ke rumah Habib Rizik karena ruangan terbatas, nggak kurang nggak lebih dari 700 orang datang. Coba lihat, mau cari ulama model begini zaman sekarang berat. 700 orang tiap hari, Masya Allah. Ini yang datang orang-orang baik, bukan jablay. Betul apa betul? Betul apa betul? Ahli taat, orang-orang ahli sholawat, orang-orang ahli zikir yang datang, habaib ulama top yang datang. Pilihan ini digerakkan orang-orang soleh ratusan tiap hari ke rumah Habib Rizik. Saya bukan wali, tapi saya mempelajari ciri-ciri kewalian. Insya Allah beliau waliun min auliyain. Jawab yang kompak, siap ikuti komando Habib Rizik? Siap ikuti komando Habib Rizik? Takbir. Aduh, beliau Pak Bu berjuang bukan cari duit, bukan cari apa? Kurang kompak, bukan cari apa? Udah diuji 1 triliun, oh ditolak. Coba kalau model kayak kita, jangan kata 1 triliun, 10 juta, Masya Allah, min haitsu la yahtasib. Innalillahi wa inna ilaihi. Aduh, kacau. Makanya kenapa yang mimpin banyakan orang nggak benar? Ini jujur aja. Siap ikuti komando ulama, siap ikuti komando Habib Rizik, siap. Begitu pilpres datang, imanuhum fi fulusihim wa amplofihim wa berasihim wa kaosihim wa berkatihim wa himhim. Innalillahi wa inna ilaihi. Jujur yang model begitu ada apa banyak? Ada apa banyak? Mana orangnya? Oh, jawab yang kompak, siap bersatu, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Al-Quran, siap bela ulama. Yakin? Takbir. 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 Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Semua salatullah, salamullah ala Yazid Habibillah. Lagi salatullah, salamullah Allah ala toha Rasulillah.
Salatullah Allah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa qul mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Allah Allah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Allah Allah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi ghafir wa akrimna bil matalibin minna. Ilahi ghafir wa akrimna bil matalibin minna wa dafi masaatina anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Allah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa salli ala nabiyil barri bila adin wala hasrin. Wa salli ala nabiyil barri bila adin wala hasrin. Wa ali sadatin ghurrin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ahyina wa amitna ala dinil Islam. Allahumma amitna ala al-iman. Allahumma amitna ala al-ihsan. Allahumma amitna ala husnil khatimah. Allahumma amitna ala qauli la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. 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 Tuhan alaihi nahya wa alaihi namut wa bihan nub'asu wa nadkhulul jannah. Amin. Insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Amin. Fi kulli makan wa fi kulli zaman. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan Al-Fakir izin karena besok subuh ada di Pangkal Pinang ceramah. Jadi mau istirahat di Habib Soleh sebentar, langsung berangkat lagi ke Pangkal Pinang. Mudah-mudahan apa-apa yang sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.